Ini pelajaran untuk kita semua. Ketika kita menuduh seseorang sebagai londo ireng, sebagai antek asing, sebagai pengkhianat, jangan cuma tunjuk dan menuduh orang lain. Ketika satu jari menuduh orang lain, satu jari menunjuk ke atas, dan 3 jari menunjuk ke diri sendiri. Ada orang-orang Indonesia yang senang mengabdi dan berbakti kepada bangsa lain. Itu yang dulu kita sebut londo ireng. Ikut Belanda perang lawan kita. Nah, oke, kita cek sejarah. Siapa antek asingnya, siapa londo irengnya, dan siapa pengkhianatnya. Jangan bisa menuduh orang lain tapi lupa kepada diri sendiri. 1. Benjamin Thomas Sigar, kakek buyutnya sendiri, adalah kapten bantuan Belanda. Dia ikut menangkap Pangeran Diponegoro. Bahkan beliau mendapatkan penghargaan dari kerajaan Belanda atas jasanya. Sebagai apa? Tentunya sebagai pengkhianat. Mengkhianati perjuangan Pangeran Diponegoro. Yang kedua, Sumitro Joyo Hadikusumo, bapaknya, dituduh korupsi, lari dari Jakarta, dan gabung ke RRI Semesta. Berontak lawan Soekarno dibantu asing. Dia kabur hingga belasan tahun membawa istri dan anaknya, termasuk Prabowo Subianto. Jadi siapa pengkhianatnya dan siapa antek asingnya? Yang ketiga, Hasim Joyo Hadikusumo, adiknya, bolak-balik 8 kali ke Washington DC untuk ketemu senator dan Kongres AS. Tujuannya mastiin agar Amerika itu tidak benci sama Prabowo, karena pada saat itu Prabowo itu di blacklist hingga 20 tahun atas kasus pelanggaran HAM, dan bahkan dia membayar 660.000 US dollar kepada lobbyis Amerika. Yang keempat, Bandara Kertajati diserahkan kepada Amerika, jadi pangkalan servis pesawat militer Amerika. Siapa antek asingnya? Siapa yang memberikan? Dan satu lagi, Prabowo pernah diwawancarai Tempo di tahun 2013. Saya dari elit Indonesia yang kiblatnya ke barat. We are a westernized elite. Kalau kita mau maju, kita harus westernisasi. Siapa yang ngomong dan siapa antek asingnya di sini? Ini data dan fakta sejarah ya. Emak membaca fakta. Dan hey, buat kalian yang masih komen bahwa emak ini adalah termul yang ingin menyerang Prabowo dan ingin menjatuhkan Prabowo, ingat ya. Bagi emak, Jokowi dan keluarganya itu sudah selesai. Sebentar lagi sejarah akan menggulung mereka. Jadi tidak ada yang abadi di dunia ini. Tidak perlu sombong dengan kekuasaan yang Anda miliki sekarang. Jangankan cuma Jokowi dan Prabowo yang kelasnya masih regional. Mereka cuma karyawan kontrak 5 tahunan. Tidak ada sejarah yang menceritakan bahwa kesombongan itu akan menang. Fir'aun aja bisa dilibas, ditenggelamkan. Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah.